Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waliridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah tadarus rahimakumullah. Kita lanjut bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Abbas, semoga meridhai Allah keduanya. Qala, beliau berkata, Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalladzi, sesungguhnya orang, laisa, yang tidak ada, fi jaufihi, di rongga mulutnya atau di tenggorokannya, syai'un, sesuatu, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, kal baiti, seperti rumah, al-kharibi, yang kosong. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata haditsun hasanun shahih. Jamaah sekalian, ini perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang tenggorokannya, rongga mulutnya, yang bisa bersuara itu tidak menyuarakan Al-Quran. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang di dalam tenggorokannya, di dalam rongga mulutnya, tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka hatinya, jiwanya seperti rumah yang kosong. Kita bisa bayangkan, rumah yang kosong itu keadaannya seperti apa. Dia pasti gelap, ya, angker, ya. Kalau perlu ditempatin hewan-hewan yang merusak, rayap, cacing, ular, dan macam-macam. Dan tentu akan cepat rusak. Yang seharusnya rumah itu kalau dihuni bisa dipelihara, kalau kosong mesti cepat roboh. Begitu pula Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan untuk hati orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak ada lafaz-lafaznya Al-Quran di tenggorokannya, maka hatinya itu seperti halnya yang rumah yang kosong, pasti gelap, ya. Pasti di dalam dirinya kacau.
pasti di dalam dirinya banyak penyakit. Jadi tilawatul Quran itu bagian dari ngobatin penyakit hati, agar hati kita tetap sehat. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka jiwa kita, roh kita, hati kita itu akan kosong, melompong. Di situ akan dihuni oleh penghuni-penghuni kayak tadi, rumah yang kosong tadi. Ya. Ada ular, ada rayap, belum lagi kalau ada genderuwonya ya, ada setannya, ada macam-macam, karena memang makhluk-makhluk jahat itu senang kepada tempat-tempat yang angker seperti itu, seperti rumah kosong. Jadi untuk menjaga hati kita agar tetap terang, tetap nyaman, tetap terpelihara, selalu ada di dalam ketaatan kepada Allah, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah tilawatul Quran. Jamaah sekalian, jadi harus betul-betul kita sikapi agar hati, jiwa, rasa kita di dalam tubuh kita ini bukan seperti halnya rumah yang kosong. Sehingga wajibkan, usahakan kita senantiasa membasahi tenggorokan kita dengan Al-Quran. Ya seperti halnya orang yang punya villa, punya bangunan, punya tempat-tempat yang penting. Padahal hati itu adalah sesuatu yang terpenting dalam diri seseorang, itu hati. Pasti mereka akan berkorban, nyewa pegawai agar terjaga keamanannya, nyewa pembersih agar senantiasa bersih. Nah, kalau kita punya hati, dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusinya, maka kita tinggal melaksanakan. Baca Al-Quran, basahi rongga mulut dengan Al-Quran, maka insya Allah hati kita ini akan terpelihara. Bilang ngeyel ya rugi sendiri. Hal yang terpenting di dalam diri kita, kemudian rusak begitu saja padahal kita bisa menjaganya, ya rugi. Dan kerugiannya itu tidak akan bisa kembali lagi. Orang yang sudah rugi, rusak hatinya, pada akhirnya dipanggil ke hadapan Allah dalam keadaan hati yang rusak, tidak bisa dia balik lagi. Wah, kalau begitu dulu tilawatul Quran. Ini mumpung masih di dunia ya. Ya, saya berwasiat kepada diri saya pribadi, keluarga dan jamaah sekalian, mari kita basahi tenggorokan kita, rongga mulut kita dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran agar hati kita itu hati yang sehat, hati yang terpelihara, rumah yang bagus serta terang benderang dan terawat ya, agar bisa kita tinggali ya, dengan nyaman tanpa berbahaya. Wa ana Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, yuqalu, dikatakan, li sahibil Qur'ana, bagi sahibul Quran, iqra, bacalah, warqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama, sebagaimana, kunta, keadaanmu, turattilu,
yang menartilkan bacaan Quran fit dunya di dunia. Fa inna maka sesungguhnya mauzilataka kedudukanmu inda akhiri ayatin pada akhir ayat taqra'uha yang kamu membacanya di dunia. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis Abu Dawud, wa Turmudi dan Imam Turmudi, wa Nasai dan Imam Nasai, wa qala Turmudi dan berkata Imam Turmudi, haditsun hasanun sahih. Masya Allah. Tadi hadis yang tadi seperti itu. Di dunia saja kita menjadi nyaman jiwa kita, hati kita terang benderang terawat. Di akhirat pun ya, kedudukan kita terkait dengan seberapa banyak Al-Quran yang kita lantunkan. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Amr bin As bin Umar bin As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat itu dikatakan kepada sahibul Quran, ya, pemilik Al-Quran, iqra, bacalah, dan setelah baca naik, tartilkan bacaanmu sebagaimana kamu membacanya di dunia. Karena kedudukanmu nanti di akhirat itu di tempat akhir ayat di mana kamu membacanya di dunia. Jadi baca Al-Quran seayat naik, seayat lagi naik. Semakin banyak ayat, semakin banyak bacaan Al-Quran yang kita lakukan di dunia ini, maka semakin tinggi. Sudah habis bacaan Al-Quran kita di dunia, maka berhenti. Disitulah posisi kita. Penting banget ya. Penting banget ya. Kalau mau meniti karir, bahwa karir kita nanti muncer, kedudukan kita nanti terhormat di akhirat, maka banyaklah baca Al-Quran. Karena semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka kedudukan kita akan semakin tinggi. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam membaca Al-Quran itu perintahnya begitu, tartil. Jamaah sekalian, setidaknya ada 8 kriteria ya. Bacaan kita dianggap tartil. Yang pertama adalah setiap huruf diucapkan dengan makhraj yang benar. Tiap-tiap huruf itu mempunyai hak makhrajnya. Dan kita berusaha untuk mengucapkannya dengan makhraj sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, berhenti di waqaf yang benar. Baca Quran tidak seperti ngobrol. Baca Quran tidak seperti orang baca koran. Sakar bede. Tetapi baca Quran itu ada aturannya. Enggak boleh berhenti sembarangan. Dan juga kalau waktunya berhenti, tidak boleh. Ada ketentuan yang tidak boleh diteruskan. Ya. Jadi ada kalau wakaf itu, tanda wakaf itu, ada yang tidak boleh berhenti. Misalnya lam alif, kecuali di akhir ayat. Itu pun kalau yang saya pahami dulu waktu ngaji di Al-Mu'ayat itu, kalau lam alif itu kalau disambung illa, wal asri innal insana lafi khusrin illa, harus dilanjut begitu. Padahal itu akhir ayat, harus dilanjut. Kalau lam alif itu di tengah-tengah ayat tidak boleh berhenti. Ada yang sebaiknya terus seperti shot lam, zain ya.
Ada yang jaiz, boleh terus, boleh lanjut, itu jim. Ada yang sebaiknya berhenti, ada koflam, ada kif, ya. Ada juga yang tanda yang tidak boleh dilanjutkan sama sekali. Itu adalah mim, wakof lazim. Kalau kita napasnya tidak kuat, di tengah-tengah harus diulang sedikit. Dan itu harus kita penuhi. Nggak boleh sakarpe dewe. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah membaca semua harokat dengan benar. Ya. 4. Mengeraskan suara sehingga terdengar oleh telinga pembacanya. Hal ini akan mempermudah Al-Quran diresapi. Jadi kalau baca Al-Quran jangan dibatin. Ya, lidahnya diem aja. Mingkem aja gitu. Tapi tahu-tahu selesai sejus gitu. Nah itu kan kriteria membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil itu harus dilafatkan. Termasuk kalau kita sholat itu harus dilafatkan. Al-Fatihah itu kalau nggak dilafatkan nggak sah. Ya. Jadi nggak boleh baca di batin itu. Ukurannya apa? Kita melafatkan itu diri kita sendiri mendengar, tahu, mengikuti ya. Jadi lidahnya bergerak, melafatkan, diri ini paham, mendengar. Tentu kalau dalam sholat berjamaah terutama tidak boleh sampai orang itu terganggu karena bacaan kita. Ya. Jadi malah mardut itu nanti karena orang mau khusyuk, bacanya kita dikeras-kerasin, yang lain terganggu, beberapa orang terganggu, menjadi malah dia mengganggu yang lain. Tetapi membaca Al-Quran itu harus dilafatkan, dan ukurannya lafat itu apa? Dirinya sendiri mendengar. Kemudian yang kelima adalah berusaha memperindah suara, ya kalau bisa ya. Karena memperindah suara ini akan bisa menimbulkan kekhusyuan. Ya. Khusyuk. Yang keenam, itu membaca dengan sempurna semua tasydid dan matnya. Yang mat dipenuhi 2 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Ya, begitupun tasydid. Itu pun harus terbaca. Yang ketujuh, memenuhi hak ayat. Ayat rahmah, kita berdoa untuk mendapatkan rahmat. Ayat yang terkait dengan azab, kita mohon untuk dilindungi dari azab tersebut. Kalau di dalam ngaji itu yang terkenal misalnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ayat-ayat as-sajdah yang 15 itu kemudian kita sujud atau kita tasbih, ya. Dan itu pun berlaku untuk ayat-ayat yang lain, ya. Pokoknya kalau ada ayat rahmat, kita mohon agar dicurai rahmat oleh Allah. Dan kalau itu merupakan ayat-ayat azab, ya, ayat-ayat siksa, maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Dan yang ke-8 itu berusaha untuk mentadabburi maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu 8 kriteria di mana bacaan kita dianggap tartil itu setidaknya memenuhi itu. Oleh karena beberapa persyaratan tadi, ya, maka orang sering membaca atau mengartikan tartil itu pelan-pelan. Artinya karena semua haknya harus kita penuhi, hak bacaannya,
dan kita pun berusaha mentadaburinya, kalau bacaan terlalu cepat, biasanya tidak mampu kita untuk memenuhi hak dan mentadaburinya. Makanya ada yang menerjemahkannya dengan pelan-pelan. Begitu para jamaah sekalian. Wa'an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda, man siapa saja qara'a yang membaca Al-Qur'ana Al-Qur'an, wa amila dan beramal, bima fihi terhadap isi Al-Qur'an, ul bisa maka dikenakan walidahu kedua orang tuanya, tajan mahkota yaumal qiyamati pada hari kiamat, dau'uhu sinarnya, ahsanu lebih baik, min dau'is syamsi dibandingkan sinar matahari, fi buyutid dunya di rumah-rumah dunia, laukanat fikum yang kalian ada di sana, fama maka bagaimana, dzannukum pendapat kalian, billadzi terhadap orang, amila bihada yang beramal dengan ini. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud. Masya Allah. Jamaah sekalian, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia beramal, bertingkah laku sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi qiraah sudah bagus. Membaca Al-Quran ini satu huruf sudah Allah beri 10 kebaikan. Pahalanya sudah banyak sekali. Tetapi tidak berhenti hanya membaca saja. Isi Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, maka harus kita laksanakan. Agama itu berbeda sama ilmu pengetahuan. Kita belajar biologi, teori Darwin misalnya. Bahwa manusia itu asal muasalnya dari kera. Kita nggak usah menghormati nenek moyang, wah kita berlaku seperti kera. Nggak gitu. Tapi kalau agama, apa yang diperintahkan itu sakpol kemampuan kita jalankan, apa yang dilarang itu kita tinggalkan. Jamaah sekalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya itu suka kalau lihat ayat itu, sering lihat kalau ngisi pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua gitu, rata-rata awam. Kalau dikasih keterangan tentang fadilah amal, duha, terus semangat sholat duha. Tilawatul Quran, tilawatul Quran. Tidak ada ego di dalam dirinya itu. Tidak usah membahas macam-macam. Pokoknya itu dawuh Gusti Allah dilaksanakan. Masya Allah. Senang, melihatnya itu senang. Jadi kalau ngadain kegiatan,
buat ya rata-rata orang awam gitu, malah seneng, semangat. Roh terhadap pahalanya itu luar biasa. Sebaliknya, mereka begitu takut terhadap dosa. Ibu-ibu jangan riba. Oh, terus saling mengingatkan mereka, jangan riba. Dan seterusnya. Sehingga saya teringat dengan peristiwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu Isra Mi'raj diperlihatkan surga. Surga itu kebanyakan adalah orang awam. Surga tempatnya orang benar, bukan orang pinter. Ya pinter lebih bagus lagi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau memang dia konsekuen dengan ilmunya, tentu tingkatan surganya lebih tinggi. Tetapi kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang awam, orang-orang yang taat, orang-orang yang berharap pahala banyak, takut terhadap dosa. Nah, jamaah sekalian, jadi kadang ilmu itu juga malati kalau bahasa Jawa ya. Orang punya ilmu itu dituntut. Dia harus beramal sesuai dengan ilmu. Apalagi kalau dia seorang ahli ya. Karena dengan keahliannya bisa meragukan umat, bisa memutarbalikkan dalil ya. Bisa menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Naudzubillah. Ayat-ayat yang jelas-jelas muhkamat ditarik seolah-olah menjadi ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang qat'iyut tsubut wa qat'iyud dilalah dibikin seolah-olah ayat-ayat yang dzon. Masya Allah. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Ya misalnya saja ya. Jadi saya menyebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi di dalam beragama itu kita enggak pakai ego, enggak pakai syarat. Sudah mukhlishina lahuddin. Apa yang didawuhkan Allah yaitu di dalam firman-Nya ini, di dalam Al-Qur'an, maka sakpol kemampuan kita laksanakan. Apa yang dilarang, sakpol kemampuan kita jauhi. Tanpa ego, tanpa alasan. Sudah, sakpol kemampuan. Dan insya Allah itu akan memberkahi kita. Tetapi kalau kita punya ilmu kemudian malah ngakal-ngakalin, membuat orang tidak semangat, membuat orang ragu, membuat orang mempunyai pemahaman yang tidak benar, astagfirullah. Ya. Seperti misalnya ayat-ayat akidah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kemudian diartikan bahwa semua itu bisa masuk surga. Yahudi, Nasoro, dan bisa jadi orang yang lain juga bisa masuk surga. Dia mengabaikan. Yang dimaksud ayat itu ada keterangan-keterangan lain yang memang sudah gamblang ya. Bahwa yang dimaksud Yahudi dan Nasoro yang masuk surga itu adalah Yahudi dan Nasoro yang belum datangnya Islam, sebelum datangnya Islam dan dia taat. Tetapi pada saat datangnya Islam, nah itu sudah tidak ada lagi Yahudi dan Nasoro. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Gamblang. Belum lagi keterangan yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa
وما كان من المشركين Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kesimpulannya adalah fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Gamblang. Dan insyaallah orang-orang yang mempunyai pendapat seperti itu pointer-pointer ya. Pointer-pointer. Titelnya begitu kalau ditulis entah 3 baris cukup apa enggak. Dan itu dalam berhujah ya pinter banget. Tetapi ya menurut Al-Fakir yang awam itu terlalu jauh dari kebenaran. Dipotong-potong. Tadi ayat tadi dipotong. Ya. Na'udzubillah. Ya semoga kita terlindung dari menafsirkan Al-Quran sekehendak hawa nafsu kita. Sekehendak apa yang kita inginkan. Karena ancamannya adalah fal yatabawa maq'adahu minan nar. Na'udzubillah. Dunia sebentar. Apa yang kita mau cari? Kalau bukan untuk mempersiapkan yang terbaik di saat kita menghadap kepada Allah nanti. Ahsanu amala. Mudah-mudahan kita di dalam beragama itu kira-kira atul Quran yang getol dan kita sakpol kemampuan patuh terhadap aturan-aturan Al-Quran. Nah, pada saat ada seseorang yang dia senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka nanti di akhirat kedua orang tuanya akan diberi mahkota. Mahkota kayak raja ya. Saking terhormatnya mempunyai anak soleh yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang di dalamnya. Dan mahkota itu berkilap, mencorong, bersinar. Dan sinarnya itu lebih bagus, lebih cemerlang dibandingkan sinar matahari di dunia ini. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Karena di sana akhirat itu bukan dimensi pikir kita. Itu adalah dimensi yang kita hanya meyakini saja. Meyakini. Ya. Insya Allah bagi yang yakin Allah akan beri kebarokahan. Bagi yang tidak yakin ya nggak ada gunanya. Hanya ragu. Karena ini sesuatu yang pasti akan terjadi di sana nanti. Jadi hal-hal keyakinan itu tidak perlu persetujuan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut misalnya. Setiap yang bernyawa akan mati. Misalnya ada orang yang nggak percaya, saya tidak akan mati. Akhirnya modar. Mati juga. Nggak ada pengaruhnya. Saya nggak percaya surga dan neraka. Ujungnya juga dia akan menemui itu. Allah tidak perlu persetujuan kita. Kita hanya perlu terhadap apa yang disampaikan Allah itu. Sami'na wa ata'na mastata'na. Insya Allah Allah paringi barokah. Nah, orang yang mempunyai anak seperti itu saja kedua orang tuanya dikasih mahkota yang cemerlang. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Bagaimana pendapat kalian terhadap anaknya? Ya. Orang tuanya dikasih penghormatan seperti itu. Bagaimana dengan anaknya yang membaca dan mengamalkan Al-Quran? Tentu lebih daripada itu. Semoga kita semua adalah orang-orang tua yang memiliki anak yang patuh terhadap Al-Quran, ahli Quran. Begitupun kita menjadi orang yang ahli Quran, orang tua kita juga dikasih mahkota. Begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita nanti terhormat di alam akhirat sana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.